Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Nasura 2101. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Sendang Pamujan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung cerita-cerita dari Nasura, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah berbulan-bulan mencari Waryanti dan tidak dapat menemukannya, akhirnya Sohla memutuskan untuk kembali ke rumah Waryanti. Namun sungguh hal yang tidak disangka-sangka, bahwa ternyata Waryanti sudah ada di rumahnya. Ia sedang duduk di emperan rumahnya, sedang mengeringkan rambutnya yang menggunakan handuk kecil. Sohla melongo tidak percaya dengan tatapan ngeri. Bajingan, runtuknya dalam hati. Orang kelimpungan kesana kemari sampai koyo wong edan. Lah ternyata orangnya di rumah lagi ngeringin rambut. Batin Sohla masih merutuki keadaan. Brengsek tenan. Masih belum puas marah-marah, Sohla masih mengumpat geram di dalam hatinya. Datang itu ya Mbak, assalamualaikum. Lah kok malah ngedumel, sapa Waryanti. Sohla masih membeku. Aku juga nggak merintah kamu untuk mencari aku. Itu ya emang kamu sendiri. Sohla tampak salah tingkah. Apa yang dikatakan Waryanti benar, bahwa mestinya dia berucap salam, bukan sibuk mengumpat di dalam hati. Waryanti juga benar bahwa mencari Waryanti adalah kemauannya sendiri. Waryanti tidak memintanya untuk mencarinya. Singkat cerita, akhirnya Sohla menyampaikan keinginannya untuk berguru kepada Waryanti hari itu juga. Keinginan Sohla disambut dengan sukacita oleh Waryanti, karena memang itulah tujuan Waryanti menolong Sohla, karena menginginkan Sohla jadi muridnya. Tapi kamu gak bisa tinggal di rumahku. Cari aja kos-kosan di sekitar sini, atau kalau tidak, kau bisa tinggal di musola atau di masjid, asal tidak di rumahku. Aku gak mau dituding mesum karena kau tinggal di rumahku, ucap Waryanti panjang lebar. Iya Mbak, ndak apa-apa, aku bisa kok nyari kos-kosan di dekat-dekat sini, jawab Sohla ringan. Akhirnya Sohla berpamitan untuk nyari kos-kosan, tapi belum lagi Sohla meninggalkan halaman rumah Waryanti ketika tiba-tiba sebuah tangan besar menghantam kepala Sohla hingga tubuh Sohla terpental beberapa meter jauh keluar halaman. Geragapan Sohla berusaha bangun, berusaha memahami apa yang terjadi. Matanya menangkap sesosok tinggi besar mirip raksasa, seluruh tubuhnya berbulu. Makhluk gak punya adab, salahku apa? Kau datang-datang kamu tiba-tiba menghantamku dari belakang. Kalau mau ngajak bertarung itu berhadapan-hadapan, jangan beraninya main belakang kayak pecundang saja. Makhluk tinggi besar itu menyeringai garang, melangkah perlahan mendekati Sohla. Dia mencengkram tubuh Sohla hanya dengan satu tangan, lalu diangkatnya tinggi-tinggi. Jika kau berani menyentuh muridku, akan kuhancurkan kau jadi abu. Majulah atau larilah seperti pengecut. Jika berani, hadapin aku atau larilah sebelum terlambat. Suara kaki dihentakkan ke tanah. Makhluk itu menjatuhkan tubuh Sohla, lalu tiba-tiba saja kaki besar segede drum menginjak tubuh Sohla yang mungil. Rintih kesakitan Sohla yang terinjak oleh telapak kaki besar milik makhluk tinggi besar mirip buto hijau. Aku berani, teriak buto hijau dengan lantang dan keras, bergema memenuhi area halaman rumah Waryanti. Kilatan cahaya mengenai tubuh besar sang buto hijau. Buto hijau tidak bergeming sedikit pun, masih dengan posisi sedekap, kedua tangan di depan dada. Kembali kilatan cahaya meledak mengenai tubuh buto hijau, akan tetapi semua tidak dirasakan. Enggak kerasa, tegas buto hijau makin songong. Sohla hanya bisa diam tanpa melawan, terhimpit telapak kaki besar. Anehnya, tiba-tiba tubuhnya mengecil menjadi seukuran manusia biasa. Kalian bukan lawanku, tegas buto hijau sambil melepaskan pijakan di tubuh Sohla yang terkulai lemas. Sohla dengan cekatan meraih kaki buto hijau yang hendak melangkah, lalu mendekap kaki sang buto hijau.
Brengsek, bau kotoran ayam. Aku habis makan ayam babon yang sedang mengeram telurnya, jawab sang buta hijau terkekeh, lalu menendang tubuh Sola, lalu melarikan diri dan menghilang di kegelapan hutan. Mereka dalam perjalanan menuju ke sebuah sendang pemujaan dan dicegat oleh buta hijau. Mereka adalah orang-orang dari Desa Wu. Mari kita bicara sedikit tentang Desa Wu dan penduduknya. Desa Wu, desa para dukun santet, tetapi penduduk asli memiliki sifat ramah tamah dan sopan santun, mengalahkan para santri Yai Aziz. Bagaimana tidak? Misal ada yang datang ke sana, tidak akan mungkin percaya bahwa mereka adalah ahli santet. Jualan ya tetap ada yang jualan, warung ya layaknya warung, bahkan mereka bertegur sapa, bergotong royong membersihkan got dan lainnya. Nikahan ya pangga, ada yang membantu, masih buo, dan kalau ada undangan atau kenduri, ya tetap hadir dan mengaminkannya. Kalau ada yang kesusahan, duka atau kematian, mereka juga melayat atau takziah dan lain sebagainya. Selumrahnya hidup beragama dan bermasyarakat. Mereka tidak pernah membicarakan hal santet di siang hari kecuali dengan pasiennya atau tamunya. Mereka juga tidak akan ngegosip atau gibah di siang hari perkara kematian yang jadi korban santet. Mereka akur kalau siang, malamnya serang-serangan santet, jajal kesaktian, yang kalah mati gitu saja. Sore itu 4 orang dari Desa Wu berniat berangkat ke sebuah sendang di wilayah yang terkenal sebagai sendang untuk melakukan pesugihan. Sendang itu bernama Sendang Kasumpring. Dari Desa Wu, Sola, Waryanti, Zani, dan Pak Dino menaiki satu mobil tipe lama Hijet 1000 yang disopiri oleh Pak Dino. Di sepanjang perjalanan sudah banyak pertanda kalau perjalanan mereka tidak direstui. Ban kempes sampai 2 kali, mogok berkali-kali sampai harus ngademkan mesin beberapa jam beristirahat di tengah hutan. Lalu kembali melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya sampai juga di tempat yang dituju, yang seharusnya perjalanan normal hanya butuh waktu 3,5 jam menjadi 6 jam perjalanan. Mundur beberapa jam tidak masalah, yang jadi masalah adalah ketika sampai di lokasi sudah ditinggalkan para juru kunci atau kuncen. Ingat, niat kita datang ke sini hanya menambah kekuatan agar ilmu kita sempurna, bukan yang lain, ucap Pak Dino mengingatkan. Teman-temannya hanya manggut-manggut tanda setuju. Waryanti, muridmu gimana? Siap nggak? Tanya Pak Dino kepada Waryanti. Siap dong Kang Dino. Gimana muridmu? Apakah juga sudah siap? Waryanti balik bertanya. Waryanti dan Dino adalah perawat. Perawat adalah sebutan yang dipakai di Desa Wu untuk para pembimbing dan pelatih ilmu santet. Waryanti, Kang Dino itu nama lengkapnya siapa? Celetuk Sola tiba-tiba. Ahmad Mardino, panggilannya Dino, jawab Waryanti dengan sedikit agak jealous. Aku kira Dino. Sola tertawa. Matamu kuwi kak, bentak Pak Dino dengan nada agak keras. Tangan dan jari menunjuk ke arah Sola. Nama Ipka adalah pemberian Waryanti untuk Sola, yang artinya iblis katon. Entah mengapa Waryanti memberi nama itu kepada Sola. Mungkin karena Sola bisa melihat iblis atau mungkin tingkah Sola kadang mirip iblis, entahlah. Ampun Kang. Sola menyatukan kedua telapak tangannya dan meminta ampun. Memasuki wilayah sendang setelah mobil diparkir di tempat yang baik, lalu mereka berjalan beriringan berempat. Ingat Kak, aku perawatmu, jadi jangan main-main dan patuhilah perintahku, tegas Waryanti. Siap suhu, balas Sola dengan selengehan. Di sana ada beberapa kolam besar untuk pengunjung, yang biasa dan umum untuk warga yang sekedar ingin mandi atau membersihkan diri secara spiritual. Di sampingnya ada 2 kolam tembok berukuran kecil yang berdampingan, namun agak berjarak dan berada di bawah pohon besar. Untuk mencapai lokasi pohon besar harus berjalan di rambat beton dan menaiki anak tangga. Sementara Waryanti dan Pak Dino berendam di kolam yang besar sambil semedi, sedangkan Sola dan Zani berendam di kolam kecil, 1 ewang. Sola di kolam 1 dan Zani di kolam satunya. Airnya memang dingin, mungkin karena badan mereka lemah setelah perjalanan jauh. Sola menikmati berendam dengan pelan berdendam. Kamu datang modal dengkul sama kumis, Miss. Kamu datang modal
bibir sama betis. Dandan seksi kayak bidadari turun dari pohon trembesi. Dendang Sola sambil memejamkan mata. Ia memang agak sinting. Baru berendam beberapa saat tiba-tiba ditarik oleh sesuatu kekuatan yang terus menginginkannya untuk naik menuju pohon besar tersebut. "Kamu datang modal nyawa, mencari pesugihan," sahut suara wanita pelan di samping telinga Sola. Sontak Sola terperajat, refleks membuka mata. Terlihat seorang wanita berkebaya dengan selendang menjuntai menyentuh rambat beton berjalan menaiki anak tangga. Petak, petak. Suara langkah kaki antara sepatu dengan rambat beton. Wanita itu berhenti, kemudian menoel sambil tersenyum. Sola penasaran sekaligus seperti terhipnotis. Ia keluar dari kolam lalu melangkah menghampiri wanita itu. Setiap ia melangkah, wanita itu juga melangkah. Ketika ia berhenti, wanita itu juga menghentikan langkahnya. Tepat di bawah pohon besar terdapat sebuah sendang kecil yang ada cungkupnya. Tiba-tiba wanita itu berdiri tepat di samping cungkup. Anehnya, ada sebuah pintu yang entah dari mana datangnya. Pintu terbuka, wanita itu masuk lalu menarik Sola untuk ikut masuk. Ketika kakinya mulai masuk melewati pintu, ia merasakan ada sesuatu yang menjalar di tubuhnya. Seperti tersetrum aliran listrik yang membuat Sola berteriak kaget. "Brengsek!" Kemudian sebuah tangan menariknya agar cepat masuk ke dalam. Sola terenggut masuk, lalu brak! Suara pintu tertutup. Kini Sola tidak bisa apa-apa. Ia hanya mendapati sebuah ruangan lebar. Dengan pasangan batu bata merah yang rapi, bertumpuk-tumpuk terlihat cahaya merah dari api sebagai penerangannya. Tembok nampak sedikit berlumut. Ada meja rias bertumbuk dengan kaca bulat oval di tengah. Beberapa tombak yang berdiri di sampingnya. Ranjang luas berkelambu nampak kuat dan kokoh. Meja dengan nampan berisi buah, berjejer minuman di samping nampan tersebut. Sola masih melongo melihat pemandangan yang jarang ia lihat. Ketika ia kembali merasakan sesuatu di tubuhnya, dingin menjalar dari ujung kaki sampai ujung kepala. Untuk sesaat, Sola seperti tidak sadarkan diri. Seret. Saat ia tersadar kembali, ia kini sudah dalam keadaan telanjang, terbaring di atas ranjang di mana kelambu sudah menutupinya. Wanita itu sudah dengan keadaan tanpa busana, masih dengan mahkota di kepalanya. Mahkota berhias intan berlian, wajah yang ayu, bibir indah mereka. "Aku, Putri Keswati," ia memperkenalkan dirinya. Aku Ibga," jawab Sola dengan nada setengah takut. Entah bagaimana bibirnya bisa berucap menjawab Ratu Keswati. "Layani aku, maka kamu akan pulang membawa harta sekuat tenagamu. Kalau kamu kuat memikul, maka pikulah. Jika kamu lebih menginginkan untuk kau jinjing, maka jinjinglah sekuat lenganmu. Hartaku tidak akan pernah bisa habis. Kesini, lebih dekat, jangan takut. Layani aku dan nanti baru kita bicarakan persyaratannya," ucap Ratu Keswati panjang lebar. Sola berguling mendekat dengan tangan menirukan ular kobra yang sedang berdiri dan tepat di hadapan Keswati, tangan mencolek seolah mematuk dan tepat mengenai dadanya. "Aku Ratu Ular, cuma ditakut-takuti ular kecil," tegas Ratu Keswati. Sola terus menggoda Ratu Keswati dengan cara-caranya yang unik. Meraba sebagian tubuh sang ratu yang terbaring, mulai pinggul mengangkat dengan ditopang tangan. "Gak usah kebanyakan gaya, lakukan saja," ucap Ratu Keswati manja sambil menggeser tubuhnya, lalu terlentang siap untuk diserang. Lagi-lagi Sola dengan gaya nyelenehnya masih menggoda sang ratu yang sudah siap dengan posisi. Tangan mengepal menyisakan 2 jari, kemudian seolah-olah menirukan orang sedang berjalan. Kemudian dari jempol kaki naik ke betis, paha dan sampai di perut, dada dan tiba-tiba, "Cepat!" bentak Keswati dengan nada marah. Raut wajah berubah menyeramkan. Birahinya telah memuncak, jelas sekali dia sudah tidak tahan. "Gayamu jadul," sangka Sola, lirih. Dengan wajah cemberut ia berbalik arah. Sola menoleh sambil menggerutu. "Setan kamu ya?" tanya Sola dengan senguan lembut di tubuhnya, membuat Ratu Keswati si Ratu Ular menggeliat. Tanda sadar tubuh aslinya kelihatan. Pada saat itulah Sola menyadari dia sedang berhadapan dengan siapa. Ngeri mulai menyelimuti nyalinya,
tapi berusaha ia sembunyikan agar tidak ketahuan sang ratu. "Ah, cepatlah!" teriak Ratu Keswati semakin tidak sabar sembari menarik lebih dekat tubuh Sola yang masih berpura-pura pekok. "Sesaat setelah kenikmatan ini, aku pasti mati," ucap Sola seketika. Ucapan itu membuat Ratu Keswati sedikit terkejut. "Kamu sadar akan hal itu?" tegas Ratu Keswati. Ia tampak terkejut, tidak menyangka bahwa mangsanya menyadari apa yang sedang terjadi. Sola menyibak kelambu lalu melihat keluar. "Itu jasadku sedang dibangunkan oleh perawatku," tegas Sola. Dengan sedikit jengkel, Ratu Keswati mendekap tubuh Sola. Tubuh mereka yang sama-sama sudah tanpa selai benang saling menempel, menimbulkan sensasi yang susah ditolak. "Kamu mau gaya apa?" tanya Keswati dengan lembut. "Helikopter." "Helikopter? Gaya apa ini?" bantah Keswati. "Enak, tapi sedikit sakit. Gimana? Kamu tahan. Rasakan nikmatnya dan ini belum pernah kamu rasakan dengan korban-korban yang telah kamu makan," jelas Sola. Lalu dengan gerakan yang sangat keras, Sola menghantam milik Keswati. Perempuan ular itu menjerit kesakitan. Sola dengan rasa tidak bersalah menyeringai puas. Di luar terlihat Waryanti sedang membaca mantra. Pak Dino sibuk mencari Zani yang juga hilang. Tubuh Sola tidak bergerak sama sekali. "Sudah Yan, ayo kita bawa pulang saja tubuhnya. Ngapain juga bocah ini berendam di kolam ini? Apa dia nggak tahu kolam ini kolam persembahan kalau orang mau melakukan pesugihan?" "Ah, ngerepotin saja," gerutu Pak Dino. "Sudah Kang, ayo kita cari saja dia," ajak Waryanti. "Sudah, kita sembunyikan di mobil saja tubuhnya. Kamu perawatnya, kamu harus bertanggung jawab. Aku biar mencari Zani." "Ah, siap." Pak Dino tampak makin kesal. Kedua perawat kebingungan mencari muridnya masing-masing. Waryanti menatap raga muridnya tergeletak tanpa sukma. Sedangkan Pak Dino sibuk mencari Zani yang hilang entah kemana. Waryanti bergerak mengitari area sendang keramat. Ia berpindah dari satu sendang ke sendang lainnya. Akhirnya sampai di depan cungkup keramat. Waryanti berhenti mendadak. Ia mengamati sekeliling, memastikan aman tidak ada orang selain dirinya di sana. Lalu bergegas membuka baju dan celananya sehingga hanya mengenakan dalaman saja. Kemudian duduk di depan cungkup keramat tersebut. Waryanti mulai membaca mantra. Sementara Sola yang berada di alam sebelah masih terus dirayu oleh Ratu Keswati. "Sudahlah, jangan kebanyakan bicara, gak usah pakai gaya-gayaan. Aku sudah siap. Cepat lakukan." Kembali Ratu Keswati berbicara dengan nada agak setengah jengkel. "Sebenarnya tidak harus dengan melakukan pesugihan kalau lelaki hanya ingin kaya. Tidak harus ada tumbal kalau hanya ingin sukses. Karena melakukan pesugihan hanya akan membuat manusia lebih sengsara, menderita, dan banyak meninggalkan derita kepada anak keturunannya," ucap Sola dengan santuy sembari memandang Ratu Keswati yang sudah dengan posisi siap digempur. Sementara Waryanti sudah mendekati tempat Sola dan Ratu Keswari. Insting Waryanti memang luar biasa. Ia mampu mendeteksi keberadaan makhluk halus yang berkekuatan besar. Dengan mengikuti instingnya, Waryanti berjalan menuju pohon besar, menaiki anak tangga. Terap demi terap dan brengsek, memang demi parat. Pintar dia menjelma menjadi manusia cantik, tegas Sola. Menyadari mangsanya susah dijinakkan, Ratu Keswari naik pitam. Dia yang sudah menahan jengkel dari tadi mulai tidak dapat menahan diri. "Pilih melayaniku lalu pulang bawa harta atau kutelan hidup-hidup." Wajahnya berubah seram. Sola tampak bergidik ngeri untuk sesaat. Ia berusaha menutupinya dengan senyum sinis. Senyum sinis Sola membuat darah Ratu Keswari makin mendidih. Ia membuka mulutnya lebar-lebar siap menerkam Sola. Tiba-tiba dari belakang tubuh indahnya keluar benang-benang besar berwarna merah menjalar melayang ke arah Sola dan seketika slap, benang merah tumpul mulai menusuk tubuh Sola. Mulai dari kaki hingga ke badan juga kepala, membuat tubuh Sola melayang pelan, semakin mendekat merapat hingga tepat di atas tubuhnya Keswati. Sola menjerit sekuat tenaga, menahan sakit yang luar biasa. Melolong seolah memohon untuk diampuni. Suara lolongannya menyayat hati. Benang-benang merah semakin banyak menopang tubuhnya hingga saat tubuhnya hampir jatuh ke pelukan Keswati, tiba-tiba Sola menjerit lebih keras karena sesuatu menembus punggungnya dengan cepat hingga benda yang menusuk tubuh Sola juga menusuk Keswati. Slap! Tiba-tiba mulut Keswati mengeluarkan darah segar.
Sola melihatnya terheran dengan posisi masih melayang. Detik selanjutnya secara bersamaan, tubuh Sola terjatuh menimpa tubuh Keswati. Tidak lama setelah itu, semuanya menjadi gelap gulita. Samar-samar Sola masih merasakan tubuhnya terhempas ke samping, hingga tidak lama kemudian, ia merasakan dingin di sekujur tubuhnya. Kembalilah. Suara dalam kegelapan. Sola mendengar jelas hingga ketika ia melihat datang cahaya kecil semakin lama semakin membesar, hingga benar-benar besar dan menyilaukan matanya. Cahaya itu datang begitu cepat hingga menabrak tubuhnya. Sola perlahan membuka mata perlahan. Mata Sola terbuka perlahan, masih silau, ia mengerjap-ngerjapkan matanya. Daun-daun tampak melambai seolah menyapanya dari atas pohon besar. Di balik daun yang melambai-lambai menyapanya, tampak awan putih juga menyapa. Sola lalu memindai sekeliling, tapi kemudian saat ia menyadari bahwa dirinya telanjang, Sola langsung mengumpat geram. Jangkrik, ngapain aku di sini? Ah, setan Keswati, gak tahu siapa aku dia itu. Sola meraca mengungkapkan kekesalannya, kemudian bergegas bangun lalu mencari pakaiannya. Mata Sola jelalatan melihat sekeliling tapi tidak ia temukan hingga ia menaiki anak tangga, tempat awal ia menuju ke pohon besar. Astagfirullah, teriak Sola ketika ia melihat sesosok tubuh tergeletak yang hanya mengenakan daleman. Bergegas ia memangkas jarak mendekati tubuh tersebut dan setelah dekat, Mbak Waryanti, teriak Sola lantang. Ia langsung berlari mendekat, bergegas membangunkan Waryanti dengan menggoncangkan kepalanya, tetapi Waryanti tetap diam tidak bergerak. Sola kemudian memastikan dengus nafasnya, ternyata masih bernafas, walau lembut, artinya masih ada tanda-tanda kehidupan. Tanpa pikir panjang, segera ia bopong tubuh Waryanti, diangkatnya ala bridal. Sola lalu berjalan cepat setengah berlari menuju arah mobil terparkir. Wah, brengsek, berat banget tubuhmu, Mbak, batin Sola mengumpat. Sesampainya di parkiran, ia meletakkan tubuh Waryanti di tanah, menjaga agar tubuhnya tidak kesakitan kalau terkena batu kerikil atau benda keras lainnya. Sebentar, ku cari bajumu, Mbak, tegas Sola sembari berlari meninggalkan tubuh Waryanti. Dipikirnya Waryanti dengar ucapannya. Sesampainya di bawah pohon besar di depan cungkup makam, ia melihat sekeliling dan melihat baju milik Waryanti. Ini dia bajunya, teriak Sola kegirangan sembari memungutnya. Sesuatu yang dilempar tepat mengenai tungkuk leher bagian belakang. Sola tidak menghiraukannya, ia hanya peduli pada Waryanti yang gak pakai baju. Sola ingin secepatnya memakaikan baju kepada Waryanti. Bagaimana kalau ada yang melihat dia gak pakai baju? Kasian, dia pasti malu kalau tahu keadaannya saat ini, batin Sola sambil melangkah meninggalkan tempat itu. Tapi, plak, lemparan kedua kalinya menempel di tengkuk Sola. Hal itu membuatnya berpaling, menoleh ke belakang bermaksud melihat siapa yang melempar sembari tangan kanan memegangi baju milik Waryanti. Lalu tangan kiri meraih sesuatu yang mengenai leher bagian belakang. Sedikit lengket, ketika ia ambil, ia lihat dan ia cium. Brengsek, bu apa ini? Sola menajamkan pandangan memperhatikan benda yang ada di tangan kirinya. Wah, usus, teriaknya setelah melihat yang ada di telapak tangannya. Matanya jelalatan memindai ke segala arah. Saat tatapannya ke pohon besar di belakang cungkup keramat, mata Sola membulat sempurna dengan sorot mata tidak percaya antara nyata dan tidak. Ia menajamkan pandangan dan Sola langsung tercekat. Sesosok makhluk besar bertengger di dahan besar berdiri sambil tangan kiri menenteng seonggok tubuh yang tidak lagi utuh. Separuh badan ke atas, bagian pinggul ke bawah sudah tidak ada. Sedangkan makhluk itu memegang dengan cara menenteng dari kepalanya. Terlihat tubuhnya dimakan sedikit demi sedikit, dicuil-cuil jeroannya yang bergelantungan. Makhluk mirip King Kong gempal berbulu putih dengan kaki pendek. Yang aneh wajahnya berbeda dari King Kong biasa. Kedua matanya saling menempel tidak berjarak, dan kedua telinganya memanjang ke bawah sampai melewati bahu. Weh, makhluk apa itu? Aneh, King Kong apa kerbau? Gumam Sola masih memandangi makhluk yang bertengger di dahan pohon. Matamu picek. Weh, turun, teriak Sola dengan lantang bercampur marah. Kemudian ia meletakkan baju milik Waryanti serampangan, kemudian masuk ke dalam cungkup lalu mengambil kain putih penutup nisan. Sat, sat. Kain itu dibuat telap, tangan dan leher yang kena lempar jeroan berbau busuk. Woi, jangan ngawur, itu kain kafan,
teriak sosok King Kong sembari turun anjlok dari ketinggian, segera merebut kain tersebut. Kalah rebutan karena badan Sola lebih kecil, hanya sekali senggol tubuhnya terpental beberapa meter. Setelah merebut kain, ia segera naik kembali tetapi lebih rendah dari yang awal dia nongkrong. Sekali kau baca mantra, kalau kamu gak binasa, kau tidak akan bisa pulang dari sini, ucap sosok itu berat. Dan apabila kamu kalah, kamu harus menjadi budakku, tegas Sola dengan nada mengancam. Mohon jangan dipraktekkan, ini hanya khusus bagi para manusia yang punya kelainan, bukan orang yang terpilih. Kalau orang yang terpilih ya Kanjeng Nabi Muhammad. Angin sudah mulai khawatir dengan keadaan malam itu. Mobat Mabit meniupkan angin kencang, merobohkan pohon-pohon besar. Angin tiba-tiba terhenti, hening. Tidak masuk akal kalau kamu mampu mengalahkanku, tantang King Kong sambil nyemil pas kepala. Tak. Bunyi kepala manusia di dalam mulut si King Kong. Rasa ngilu dirasakan Sola saat mendengarnya. Dan karena kemarahan Sola tidak terbendung, ia langsung menendang pagar cungkup makan keramat. Jancok, teriak Sola sembari menarik pagar kayu sebagai dinding cungkup yang ditutup dengan kain putih. Pagar terlepas di sebelah kiri. Untung yang kedua kalinya belum sempat terlepas, King Kong pun turun sembari melempar bangkai yang ia makan. Ampun, jangan dirusak, ampun. Akhirnya sang makhluk mengerikan bersujud meminta ampun kepada Sola. Aku tidak mengganggu kalian di sini. Aku hanya ingin memperdalam kemampuan berlatih di tempat ini. Kenapa kalian terganggu? Bentak Sola murka. Lepaskan istriku Keswati, tegas King Kong. Tubuhnya yang besar lenyap seketika. Kepulan asap hitam berembus terbang terbawa angin. Bersujud seorang lelaki ganteng dengan badan memancarkan cahaya redup kehijauan. Pangeran, ucap sebuah suara yang tiba-tiba muncul menggantung. Seketika serombongan barisan prajurit bersujud menganturkan sungkem. Sola tersadar. Mungkinkah ini jelmaan Pangeran Branglor? Batinnya bingung. Entah apa yang hendak diperbuat oleh Sola. Tidak mampu berbuat apa-apa, ia hanya diam sementara takjub dengan kejadian yang tidak pernah ia lupakan di dalam hidupnya. Jarang sekali penglihatan seperti itu terulang di dalam kurun waktu yang dekat. Ternyata Keswati adalah kemayang dari kerajaan bumi perkemahan. Ia dimakamkan di situ dan mulai dipuja oleh masyarakat sebagai tempat mencari pesugihan. Dan sebenarnya pangeranlah yang mewujudkan semua kekayaan para pencari pesugihan. Sola hendak kembali ke dekat parkiran untuk menolong Waryanti. Apakah istriku benar-benar kau setubui? Tanya sang pangeran. Sola hanya diam tanpa memperdulikan pertanyaan sang pangeran. Sola terus masih berjalan. Hanya aku sentuh sedikit casingnya, jawab Sola sembari menuruni anak tangga. Dari jauh nampak Dino dan Zani berjalan tergopoh. Keduanya saling memapak. Kang Dino, teriak Sola dari jauh. Dino menyambutnya dengan melambaikan tangan. Masih dengan baju Waryanti di tangan Sola, bergegas menuju ke tempat ia meletakkan Waryanti. Sebujur tubuh tanpa busana tergeletak, membuat langkahnya semakin ia percepat. Sesampainya di tubuh Waryanti tergeletak, ia segera memakaikan celana panjang, baru masuk kedua kaki. Tahan kak, teriak Dino. Seperti halnya Waryanti menahan tangan Sola agar tidak melanjutkan gerakannya. Tahan, masukkan tubuhnya ke mobil. Dia sedang rokok sukmo. Biarkan dia berjuang. Aku akan mencarinya. Kamu tunggu di mobil sekalian. Zani, perlu kamu bantu melepaskan duri yang menancap di sekujur tubuh dan wajahnya, ujar Dino panjang lebar. Sola menoleh ke arah Zani. Ia nampak kesakitan. Senderan sini saja Zan. Tahan nafas, pulihkan tenagamu, pesan Dino. Meletakkan tubuh Zani duduk lalu menyender di ban depan bagian kiri. Sedang Sola telah memindahkan tubuh Waryanti ke dalam mobil. Sama-sama terlihat oleh jangkauan pandangan mata Sola baik Waryanti maupun Zani, karena Sola ingin menjaga keduanya. Dino bergegas pergi mencari keberadaan Sukma Waryanti yang sedang berjuang untuk kembali. Di dalam mobil Sola terus memandangi tubuh indah perawatnya. Zan, tak makan apa enggak ini enaknya? Seloro Sola tidak senonoh. Aku setubui perawatku agar ilmunya diturunkan padaku, ucap Zani polos. Kepalaku bagai dihantam 12 kilo beban. Zani seketika ia tersenyum. Dasar bocah polos kau Zani, pikir Sola.
Ia pandang dengan teliti setiap bagian-bagian lekukan dan sisa-sisa kecantikannya masih terlihat. Otak mesumnya mulai berkecamuk. Demi menghindari hal yang tidak diinginkan, Sola meninggalkan tubuh Waryanti lalu mendekati Zani. "Apa yang terjadi padamu, Zan?" tanya Sola tampak canggung. "Aku ditemukan oleh Kang Dino dalam keadaan tersesat di tengah tanaman berduri di sekitar tempat pemujaan. Seluruh badanku penuh dengan duri yang masih menancap," ujarnya sambil menunjukkan seluruh tubuhnya yang masih dipenuhi duri. Tanpa diminta, Sola mulai membantu Zani mencabuti duri-duri yang menempel di tubuhnya. Sola yang sempat dibawa Keswati ke alamnya untuk dijadikan tumbal, tetapi Sola masih selamat berkat perawatnya yang rela melakukan rogo sukmo untuk mengembalikan sukma Sola. Kini Waryanti sang perawat masih dalam pencarian Kang Dino. Sesama perawat, Sola dan Zani duduk menunggui perawatnya hingga jenuh. Seluruh duri di tubuh Zani juga sudah ia cabuti semua. Kini ia memutuskan untuk kembali ke dalam mobil. Ia duduk di samping tubuh Waryanti sambil memandangi tubuh perawatnya. Tiba-tiba, plak, sebuah tamparan mengenai pipinya, membuatnya kaget seketika. "Nggak sopan sama orang tua. Wedus, bukan ditutupi malah dipelototi." Tubuh Waryanti yang sedari tadi tergolek bagai mayat di dalam mobil, tiba-tiba bangkit sembari ngomel-ngomel. "Syukurin." Suara tawa Zani langsung menggema menertawakan Sola. Tidak lama setelah itu Dino datang. "Cepat, masuk Zan," perintah Dino masih dari kejauhan. Mobil langsung dihidupkan, kemudian melaju meninggalkan lokasi pemandian begitu Dino meloncat ke dalam mobil. Kini Zani yang gantian nyetir mobil itu. Sesudah beberapa menit meninggalkan lokasi, pagi menyambut mereka dengan kehangatan. Pakaian mereka lusuh, kotor dan bau keringat. Mereka mulai kelaparan. Tapi mereka tidak memperdulikan hal itu. Zani terus mengegas mobil itu hingga keluar dari dalam hutan. Setelah bertemu desa terdekat, baru mereka mencari warung makan untuk mengisi bensin sekalian mengisi perut mereka. Dari cerita Pak Dino, Sukma Waryanti ditemukan dalam keadaan terkapar di dekat Keswati. Rupanya Keswati masih sempat membuat Waryanti jatuh pingsan sebelum dia sendiri juga pingsan. Akhirnya mereka kembali ke desa Wu dengan selamat. Sola masih terus belajar ilmu santet pada Waryanti hingga beberapa tahun kemudian saat semua ilmunya sudah diwariskan kepada Sola. Sola lalu kembali ke desanya tanpa rasa takut sedikit pun. Bahkan dia memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi dari orang-orang yang pernah menyakitinya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.